Ya kita sih terus naik ya, apalagi kata Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, boleh dikatakan kata indeks ke 5.000 gitu kan, ya kita ya aja, karena kan yang punya uang kan Menteri Keuangan ya. Jadi kita berharap naik terus. Dan pemirsa sudah tersambung melalui Zoom bersama Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Pak Sani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat ya Pak? Ya, terima kasih Pak Fajar. Baik Pak Sani, indeks harga saham gabungan pada perdagangan perdana November 2025 ditutup lebih dari 1% kembali menembus level tertinggi di level 8.200-an. Apa sebetulnya menjadi pendorong utama IHSG pada perdagangan kemarin Pak Sani? Ya kemarin itu investor sudah kembali ke emiten-emiten perbankan, lalu kita sebut dengan emiten old school ya, di mana saham-saham yang boleh dikatakan dengan PE rendah, lalu dengan book value juga rendah, itu sekarang terjadi perburuan ya menjelang akhir tahun. Seperti itu Mas Fajar. Oke, jadi memang cukup banyak yang menjadi pendorong dari indeks harga saham gabungan kita di perdagangan kemarin, termasuk dari sisi valuasi yang juga cukup menarik. Tapi kalau kita lihat levelnya sendiri Pak Sani di 8.275, ini adakah tren ataupun yang bisa dikonfirmasi apakah ini konsolidasi kah atau mungkin terkonfirmasi akan melanjutkan penguatan? Jadi kalau saya pribadi untuk indeks kita akan terus menguat ya bila tidak ada faktor eksternal ya, di mana saya melihat untuk Danantara dengan dananya sudah siap masuk ke market, dan itu menjadi satu hal yang harus kita perhatikan karena memang untuk di bursa saham boleh dikatakan ada dana atau tidak gitu yang akan masuk, atau kalau turun ada yang dana atau ada institusi yang membeli apa tidak. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya Danantara dan mulai masuk, mudah-mudahan tahun depan juga akan menambah terus di investasi di saham dan juga dana-dana pensiun yang selama ini boleh dikatakan tidak bereaksi apa-apa, ya mudah-mudahan ke depannya ada dana yang masuklah terus mengalir sehingga indeks akan terus naik. Seperti itu Mas Fajar. Oke, kalau menyambung tadi dari apa yang Pak Sani katakan terkait dengan Danantara, apakah memang sesignifikan itu dampaknya terhadap market kita jika memang aliran dana sudah mulai diberikan ataupun sudah mulai dilakukan oleh Danantara di pasar modal? Sangat amat Mas Fajar. Itu saya sebagai pelaku pasar itu berharap memang ada institusi dari pemerintah yang masuk ke pasar modal kita untuk minimal ada investor yang beli dan ada pada saat ada yang melakukan cut loss, boleh dikatakan ada yang membeli balik lah gitu ya. Jadi kita sebagai pelaku pasar, investor-investor juga berharap untuk pas melakukan pembelian dan melakukan penjualan ada likuiditas di pasar. Seperti itu Mas. Ada likuiditas di pasar menjadi pemicu juga begitu ya untuk transaksi-transaksi di pasar apabila memang tadi likuiditas yang cukup besar mampu disediakan salah satunya oleh Danantara. Lantas melihat posisi indeks harga saham gabungan terkini, Pak Sani, kita tahu sudah tinggal kurang lebih 2 bulan lagi menuju akhir perdagangan 2025. Seperti apa sebetulnya target atau proyeksi IHSG di akhir tahun? Apakah kemudian sejauh ini sudah ada revisi dari Lotus Sekuritas terkait target IHSG? Ya kita sih terus naik ya, apalagi kata Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, boleh dikatakan kata indeks ke 5.000 gitu kan, ya kita ya aja, karena kan yang punya uang kan Menteri Keuangan ya. Jadi kita berharap naik terus, seperti itu Mas Fajar. Oke, tapi optimisme ini tertangkap juga nggak sih Pak Sani dari para pelaku pasar secara umum? Oh iya, sangat amat, makanya indeks kembali naik. Jadi saya melihat untuk investor itu sudah pintar ya Mas Fajar ya. Jadi pada saat turun mereka melakukan pembelian, apalagi memang investor besar ya seperti Pak Loh Ken Hong, dia itu bermain dengan saham-saham fundamental ya. Jadi kalau
dia lihat saham dalam 3 tahun belakang itu masih rugi, dia tidak menyentuh gitu, walaupun ada aksi koperasi misalnya. Jadi saya melihat ada investor-investor yang dulu boleh dikatakan diam gitu ya, sekarang mereka masuk kembali, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita bergeser ke saham-saham pendorong begitu ya pada perdagangan kemarin, saya ingin ke sentimen marketnya terlebih dahulu. Pak Sani, dari mancanegara, terutama dari Amerika Serikat, ini sepertinya debat internal dari The Fed kian panas. Bahkan Steven Mnuchin ini mendorong pemangkasan suku bunga acuan yang lebih agresif. Sebetulnya apa yang bisa kita tangkap dari perdebatan internal The Fed ini? Apakah kemudian memang sebegitu dalam tanda kutip begitu ya, keras-kerasannya kah, atau justru memang belum ada data yang cukup mendukung untuk melakukan pemangkasan suku bunga lebih lanjut, atau justru menahan suku bunga di level saat ini? Ya memang The Fed ini di dalamnya lagi kisruh ya, ada yang boleh dikatakan nanti kan ada meeting The Fed lagi ya di awal bulan Desember ini, di tahun ini meeting terakhir. Jadi kita lihat aja, karena memang di dalam The Fed ada yang mengatakan tidak akan menurunkan, lihat dulu data ekonominya gitu. Ada yang bilang ya kurang agresif seperti itu untuk penurunan yang terakhir. Jadi kita lihat aja, tapi yang penting kita melihat impact-nya, ya impact ya di dalam negeri juga kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ya, karena memang kalau kita lihat cadangan devisa kita ya dengan rupiah melemah ya terakhir kali ini sudah mulai tergerus, dan itu memang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar juga, seperti itu. Oke, baik. Jadi yang bisa kita tangkap dari The Fed sendiri adalah selama tidak melenceng jauh dari ekspektasi pasar, sebetulnya ini sudah terprice in atau sudah masuk dalam kalkulasi pelaku pasar, begitu ya Pak Sani ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau dari dalam negeri sendiri kita tahu kemarin BPS sudah merilis data inflasi kurang lebih di Oktober 2,86% secara year on year, cukup tinggi ternyata dari beberapa waktu terakhir. Kalau Anda melihat data terbaru ini seperti apa? Apakah kemudian BI akan kembali menyorot data inflasi terbaru ini? Iya, memang BI sudah melihat dulu ya. Jadi makanya keputusan meeting atau keputusan BI itu tidak menaikkan atau maksud saya tidak menurunkan suku bunga ya. Jadi terlihat memang mereka sudah melihat bahwa inflasi akan meningkat di bulan Oktober. Jadi saya melihat untuk BI rate ke depannya juga akan tetap seperti itu, apalagi memang untuk keputusan The Fed ya, lihat nanti apakah dia menurunkan suku bunganya kembali atau tidak ya. Ini jadi tolak ukur daripada kebijakan dari Bank Indonesia, dan perlu diperhatikan apabila The Fed tidak menurunkan suku bunganya kembali, itu impact-nya ya ke pelemahan rupiah itu bisa terjadi, seperti itu Pak. Baik, jadi itu kita cermati juga bagaimana kemudian nanti keputusan Bank Sentral baik dari The Federal Reserve ataupun Bank Indonesia. Sementara satu sentimen lagi Pak Sani, ini juga pelaku pasar tengah menantikan pengumuman review indeks MSCI pada pekan ini, terutama Rabu 5 November. Sebetulnya apa sih ekspektasi pasar terkait review kali ini Pak Sani, terutama terkait saham-saham di Indonesia menjadi konstituen indeks MSCI? Ya, ini lucu sekali sih menurut saya ya. Jadi indeks MSCI itu menjadi ajang spekulasi orang untuk membeli saham, di mana kembali lagi saya ingatkan kepada investor, terutama investor retail, kalau membeli saham itu harus berdasarkan fundamentalnya. Jadi ini sentimen aja sih sebenarnya. Kalau misalnya memang ada satu emiten yang masuk, itu akan ada limpahan dana dari dari fund global untuk membeli saham tersebut. Cuma itu aja sih ya. Tapi secara fundamental ya kembali lagi, apabila memang boleh dikatakan kinerjanya tidak baik ya, mereka tidak akan masuk lah gitu, walaupun ada di indeks MSCI. Seperti itu Mas. Oke, baik. Jadi memang bisa dianggap ini sentimen yang memang menjadi salah satu perhatian, tapi sebetulnya tidak mesti juga menjadi fokus utama begitu ya Pak Sani ya, terkait dengan review indeks MSCI kali ini. Baik, kita bergeser ke saham-saham pendorong utama dari indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin sambil kita nantikan posisi pembukaan di hari ini. Pak Sani, saham perbankan Big Caps ini terpantau BBCA dan juga Himbara kompak menguat. Valuasinya sebetulnya masih cukup menarikkah, dan apakah kemudian cukup imbang dengan sisi teknikalnya sendiri? Sebenarnya untuk valuasinya itu tidak begitu signifikan ya untuk performance-nya ya di kuartal ketiga.
Cuma BCA aja yang terlihat itu meningkat. Cuma memang kenapa saham perbankan itu kembali rebound itu akibat turunnya sudah kedalaman, Mas Fajar. Jadi hal tersebut jadi ajang pembelian kembali gitu untuk fund-fund ya, apalagi ya sekarang ini kan menjelang mau tutup tahun ya, biasanya kan mempercantik lah ya performa fund manager ya, untuk supaya tidak jatuh-jatuh banget lah untuk memegang saham-saham bank ini gitu. Jadi makanya kembali rebound, dan juga bukan hanya saham perbankan tapi juga saham blue chip lainnya seperti Telkom dan Astra, seperti itu Mas. Oke, jadi memang turunnya sudah agak dalam, jadi rebound ini bisa kita lihat sebagai sesuatu yang wajar. Kalau dari perbankan sendiri mungkin adakah satu mungkin saham yang bisa diperhatikan, Pak Sani? Saya melihat BBRI ya, yang memang sudah mengeluarkan statement bahwa dia akan melakukan buyback ya, dengan menyediakan dana 3 triliun. Jadi ini sangat perlu diperhatikan pada saat turun ya, karena memang saya melihat untuk kedepannya juga ya, apalagi ya kita jangka pendek lah ya sampai Desember ya, saya melihat masih ada upside-nya, seperti itu Mas. Masih ada upside sampai Desember minimal untuk tadi salah satu saham perbankan BBRI. Itu bisa menjadi catatan pemirsa, tapi sekali lagi ini adalah pandangan ataupun review dari Pak Sani, disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Sani, nanti kita ulas juga saham-saham apa sih yang memang masih menarik untuk diperhatikan oleh pelaku pasar ataupun pemirsa hari ini, dan juga ada saham konglomerasi kemarin yang juga menjadi pendorong IHSG. Tapi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi menarik kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu posisi pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa 4 November 2025. Di mana indeks harga saham gabungan, pemirsa, masih mampu bergerak di zona penguatan meskipun hanya tipis saja, sejauh ini 0,04% ke level 8.277. Sejumlah indeks di dalam negeri juga ini menunjukkan penguatan seperti IDX BUMN 20, IDX 30, kemudian juga kita lihat IDX LQ 45. Sementara kalau kita lihat dari sisi sektoralnya sendiri, ini non-cyclical, ternyata memimpin penguatan 0,48%. Begitu pula industri, transportasi, infrastruktur, finance, ini juga masih menguat, kemudian juga teknologi, sementara sektor kesehatan, industri dasar, dan juga properti masih bergerak di zona pelemahan. Adapun dari sisi saham-saham top gainers yang masih mampu mendukung penguatan IHSG, ada PTRO di sana naik 1,71%, Bufa, Toba, BRRC, Raja FPNI, UVCR, DWGL, YMPC, Elsa, dan juga Java. Tadi sempat terlihat juga ada saham grup PP lainnya tapi seperti agak bergeser. Kemudian kita lihat dari sisi top losers, ini ada saham Rise, Goto masuk dalam top losers, melemah 1,69%. CBRA, Data, ENRG, PRT, RMKE, BULL, dan juga SMIL. Dari posisi pembukaan IHSG kita lihat Bursa Asia seperti apa pada pagi hari ini, pemirsa. Dari Bursa Asia terpantau Nikkei 225 pada tadi di pukul 8.30-an 0,19% menguat ke level 52.511, sementara Straits Times melemah 0,14%, Kospi turun 1,37%, Hang Seng melemah 1,32%. Dan kita lanjutkan saham pilihan analis, pemirsa. Di hari ini saham pilihan yang masuk dalam rekomendasi, di antaranya ada BBRI di sana, rekomendasi buy dengan level support dan resistance bisa Anda cermati di layar televisi. PTBA rekomendasi buy, Crush juga masuk dalam rekomendasi buy, dan juga BRMS masuk dalam rekomendasi buy di hari ini. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Pak Sani, boleh dong komentarnya sedikit terkait posisi opening kita di hari ini? Sepertinya tadi agak sempat bolak-balik ke zona merah, tapi penguatan masih dibukukan meskipun tipis-tipis saja. Ya, memang market sudah seperti ini ya, Mas Fajar ya. Jadi volatility-nya itu naik turun, tapi saya melihat arahnya itu tetap naik. Jadi memang kesempatan apabila ada satu penurunan saham yang memang memiliki cerita dan fundamental kedepannya membaik, ya boleh dikatakan kita bisa melakukan akumulasi beli, seperti itu Mas Fajar.
Baik, kesempatan bisa dimanfaatkan untuk kemudian melakukan akumulasi beli terkait dengan posisi indeks harga saham gabungan yang memang masih diyakini terutama tadi Pak Sani masih akan melanjutkan penguatan. Sebelum ke saham pilihan, Pak Sani tadi ada satu yang agak menggantung terkait dengan saham konglomerasi yang kemarin menjadi pendorong IHSG meskipun hari ini juga kita lihat sudah mencatatkan pergerakan meskipun belum begitu signifikan. Kalau konglomerasi sendiri ini sebetulnya adakah yang memang masih cukup menarik atau justru ya seperti yang menjadi penggerak pasar, grup PP masih mendominasi di saham-saham konglomerasi? Ya memang boleh dikatakan ada fund yang memang melihat flow ya, yang melihat flow mereka membeli saham-saham dari grup konglomerasi itu karena flow-nya masuk gitu ya. Tapi bagi investor yang kiblatnya fundamentalis seperti Pak Lo Keng Hong itu dia tidak masuk. Jadi boleh dikatakan ya memang ada dua kubu ya. Jadi ada kubu yang menarik untuk ikut flow-nya atau yang melihat dari fundamentalnya. Jadi ini yang terlihat dari flow-nya aja Mas Fajar. Jadi orang-orang ini akan melihat flow masuk di saham-saham konglomerasi, mereka akan beli, tapi untuk level dari kelompok yang fundamentalis mereka tidak ikut-ikutan. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi memang sekali lagi dikembalikan kepada strategi masing-masing, apa yang kemudian dicari begitu ya, apakah memang ini masih cukup sesuai dengan horizon investasi ataupun trading terkait dengan saham-saham konglomerasi, ya mungkin silakan saja begitu ya bagi para pemirsa mengoptimalkan apa yang ada. Dan selanjutnya kita bergeser ke saham-saham yang masuk dalam rekomendasi di hari ini. Pak Sani tadi sudah kami terima datanya dan sudah kami tampilkan juga untuk para pemirsa. Yang pertama ada saham BBRI mendapatkan rekomendasi buy. Sebetulnya tadi sudah sempat diulas tapi mungkin ada pemirsa yang ketinggalan Pak Sani. Boleh BBRI, kenapa masuk rekomendasi hari ini? Ya, untuk BBRI saya masukkan dengan support di 4.000 ya. Jadi beli pada saat turun. Saya melihat ada potensi untuk kenaikan jangka pendek itu ke 4.250 dengan berita dia akan melakukan buyback ya sebesar 3 triliun nanti ya. Jadi mereka juga melakukan buyback. Perlu diketahui oleh investor kalau mereka buybacknya itu kalau turun ya, jadi bukan naik. Jadi yang naik itu investor-investor yang FOMO aja gitu ya. Justru mereka menunggu kalau saham BBRI itu turun baru mereka memakai uang yang disiapkan untuk buyback. Seperti itu, Mas. Oke, tapi kalau BBRI sebetulnya secara umum ini termnya lebih cocok kemana nih Pak Sani? Apakah pendek menengah atau memang sekalian panjang saja diambil untuk BBRI? Jadi lihat daripada kembali lagi ke fundamentalnya, Mas. Jadi boleh dikatakan ya kita lihat view-nya. Kalau misalnya dari kinerjanya sih kuartal ketiga ini turun ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi ini yang tapi tidak turun-turun banyak gitu. Jadi boleh dikatakan ini salah satu saham perbankan yang ada di Indonesia yang kalau misalnya Danantara masuk ya mereka kalau menurut saya akan membeli salah satunya sampai hari ini. Oke. Baik, itu untuk BBRI, saham yang masuk rekomendasi di hari ini. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada PTBA di sana. Buy juga disematkan untuk saham ini, Pak Sani. Boleh dong, seperti apa PTBA yang perlu kita perhatikan? Ya, itu saya rekomendasi untuk di 2380 atau di bawahnya bolehlah ya. Kalau koreksi-koreksi itu boleh dilakukan akumulasi beli ya. Saya lihat untuk PTBA ini bisa ke 2.600 sih dengan berita-berita yang memang ada hilirisasi ya. Ya memang pemerintah juga menginginkan untuk sektor pertambangan atau yang lainnya gitu, pertanian itu kalau bisa dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi ada kabar bahwa PTBA akan bermain di gas cair ya, jadi dari batu bara dirubah, lalu juga akan digunakan untuk pupuk ya, pengembangannya nanti ke depannya akan ada dibuat gitu ya, jadi produk dari batu bara itu akan dirubah jadi untuk pertanian, seperti itu Mas. Oke, meskipun pendapatan per kuartal 3 secara year on year ini tercatat meningkat, tapi laba bersihnya agak turun nih, Pak Sani, PTBA tetap bisa menjadi pilihan begitu ya? Ya, saya melihat begitu, apalagi dari dulu ada wacana
apa namanya Indonesia Power ya, mau go public ya, dengan adanya Dana Antara, apakah nanti di tahun depan ada wacana lagi, dan ini akan langsung berdampak ke PTBA kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke, itu untuk PTBA masuk dalam rekomendasi di hari ini, rekomendasi buy, level support di 2380, resisten di 2600. Kita bergeser ke saham berikutnya, ada Kras di sana yang mendapatkan rekomendasi buy. Nah, Kras ini level-level yang perlu dicermati di berapa saja, Pak Sani? Ya, 320 ya untuk melakukan pembelian, lower is better selalu ya. Jadi bukannya lower mesti cut loss gitu. Jadi kita sebagai investor harus tahu kalau misalnya saham itu berkoreksi, ya itu kesempatan untuk beli gitu kan. Tapi biasanya orang tidak mau melakukan pada saat saham turun, tapi melakukan saham itu pada saat naik baru beli gitu kan. Makanya pada saat di bawah turun, ya ketakutan lah gitu. Jadi selalu terbalik, dan kasihan sih ya. Jadi mental untuk ketakutan ketinggalan atau FOMO ya kalau di market namanya. Saya melihat untuk Krakatau Steel itu tinggal keputusan Dana Antara apakah dia akan menyuntik ya, akan memperbaiki atau restructuring di punya financial, dia punya keuangan daripada Krakatau Steel ke depan, dan itu menjadi momentum yang sangat baik. Seperti itu, Bang. Menjadi momentum untuk Krakatau Steel. Mungkin Anda juga termasuk yang memperhatikan saham ini. Silakan saja pemirsa, meskipun disclaimer on, keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Dari Kras kita bergeser ke saham pilihan terakhir, ada BRMS di sana. Apakah kemudian salah satu saham di industri dasar ini cukup menarik, dan kemana sih sebetulnya arah BRMS ke depannya? Ya, untuk BRMS saya rekomendasi level 940 sampai 1050 ya, maksudnya 1050 ya targetnya higher gitu ya. Jadi kesempatan untuk BRMS itu kalau turun ya boleh melakukan pembelian, karena memang ini salah satu saham yang nanti dalam 2 hari apakah dia masuk ke indeks MSCI atau tidak, dan dia sudah masuk ke Gold Index ya. Jadi ini bisa kita perhatikan, tapi ingat kalau BRMS itu identik dengan komoditas emas. Jadi kalau misalnya kalau komoditasnya itu turun, ya orang bisa kadang-kadang membuang dulu gitu ya. Cuma lihat untuk kuartal keempat dengan harga emas di atas 4.000 per troy ounce, itu laporan keuangan akan membaik. Seperti itu, Bang. Baik, itu saham pilihan keempat pemirsa, ada BRMS. Sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda, disclaimer on. Silakan saja jika Anda ingin memperhatikan saham-saham tersebut. Terakhir, mungkin Pak Sani sebelum menutup diskusi kita, singkat saja saran dan tips dong untuk pemirsa IDX Channel bagaimana kemudian mengoptimalkan investasi atau trading di sisa tahun ini. Apakah rebalancing perlu dilakukan nih Pak Sani? Ya, jadi kita harus melihat kalau untuk tahun depan saya melihat ada sektor yang akan difokuskan oleh banyak fund manager, yaitu sektor consumer goods. Jadi sektor consumer goods boleh dikatakan perlu diperhatikan. Makanya kenapa Unilever itu naik ya, kembali rebound, ya itu salah satu alasannya. Dan saham rokok juga sangat menarik karena memang ada, ya minimal tidak akan naik lah ya, dari Menteri Keuangan sudah keluar statement tidak akan menaikkan dia punya cukai rokok, malah kalau mereka minta turun ya tidak akan diturunkan. Jadi akan ada berita baik, dan jangan membeli saham-saham yang naiknya kencang yang kita tidak tahu, dan itu bisa menjebak ya, jadi hati-hati aja. Seperti Baik. itu, Mas. Itu tadi menjadi catatan untuk para pemirsa. Tentunya Pak Sani, sayang sekali waktu kita terbatas. Meskipun masih banyak yang bisa kita gali. Terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di Market Buzz hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.